Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfiana Dewi dari kelas SKA 17C1 ingin mempresentasikan tentang kelebihan dan kelemahan sistem keamanan dalam sistem informasi akuntansi. Sebelum saya menjelaskan kelebihan dan kelemahannya, kita akan membahas tentang apa sih keamanan sistem informasi itu. Keamanan sistem informasi adalah segala bentuk mekanisme yang harus dijalankan dalam sebuah sistem yang ditujukan agar terhindar dari segala ancaman yang membahayakan, yang pada hal ini keamanannya melingkupi keamanan data atau informasi ataupun si user itu sendiri. Kemudian, keamanan informasi terdiri dari perlindungan terhadap aspek-aspek berikut. Di sini ada confidentiality atau kerahasiaan. Aspek ini menjamin kerahasiaan data atau informasi, memastikan bahwa informasi hanya dapat diakses oleh orang yang berwenang dan menjamin kerahasiaan data yang dikirim, diterima, dan disimpan. Jadi ini tidak semua orang dapat bisa mengaksesnya, dapat mengakses data. Hanya orang-orang tertentu yang diberikan wewenang yang boleh mengakses data tersebut. Kemudian ada integrity. Aspek ini menjamin bahwa data tidak dapat dirubah tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, menjaga keakuratan dan keutuhan informasi serta metode prosesnya untuk menjamin akses integrity. Ini juga tidak sembarang orang. Misalnya gini, dalam sebuah perusahaan kita itu misalnya di posisi administrasi. Ketika kita menginput data dan kita itu salah input, jadi kita itu tidak asal menghapus data atau menambah data, kita tidak bisa. Kadang juga kita harus informasi ke servernya, misalnya kita telepon ke IT-nya minta dihapuskan atau lewat email. Misalnya dalam perusahaan sih begitu. Misalnya ada kesalahan data, terus kita email ke IT dan kita CC ke atasan kita atau pimpinan kita sebagai pemberitahuan bahwa kita itu salah input dan kita itu minta dihapuskan datanya, seperti itu. Dan kemudian ada availability atau aspek yang menjamin bahwa data akan tersedia saat dibutuhkan, memastikan user yang berhak dapat menggunakan informasi dan perangkat terkait, aset yang berhubungan bila mana diperlukan. Keamanan informasi diperoleh dengan mengimplementasi seperangkat alat kontrol yang layak yang dapat berupa kebijakan-kebijakan, praktik-praktik, ada prosedur, struktur organisasi, dan piranti lain. Mengamankan sistem informasi itu ada cara-caranya gitu ya. Misalnya kita bisa melakukan dengan pengendalian akses. Pengendalian akses dapat dilakukan dengan cara yang pertama ada identifikasi pemakai atau user, kemudian pembuktian keaslian pemakai. Setelah kita melewati identifikasi pertama, pemakai atau user dapat membuktikan hak aksesnya atau hak akses lain dengan cara menyediakan kartu ID atau token identification chip, tanda tangan, suara, atau pola ucapan. Misalnya kayak sebagai identitas lain kita menggunakan
kartu yang berbarcode sebagai sebagai identitas kita lah, bahwa kita itu diberikan wewenang untuk mengakses gitu. Kemudian ada otorisasi pemakai. Setelah melewati pemeriksaan identifikasi dan pembuktian keaslian, maka user tersebut dapat diberi hak wewenang untuk mengakses dan melakukan perubahan pada file atau data. Kemudian memilih password. Untuk mencegah kemungkinan password mudah untuk ditebak, maka pilihlah password. Pilihlah password yang mungkin yang nggak gampang juga, misalnya kan bisa kita kombinasikan dengan angka dan huruf, misalnya seperti itu. Jangan angka-angka semua, misalnya jangan kita bikin password tanggal lahir kita, itu kan kadang kan mudah untuk ditebak ya. Kemudian ada memantau adanya serangan pada sistem. Sistem pemantau atau monitoring system digunakan untuk mengetahui adanya penyusup yang masuk ke dalam sistem atau intruder, atau adanya serangan attack dari hacker. Sistem ini biasa disebut Intruder Detection System atau IDS. Sistem ini dapat memberitahu admin melalui email atau melalui mekanisme yang lain. Kemudian yang keempat ada firewall. Menurut Wapopedia.com, definisi firewall adalah sebuah sistem yang didesain untuk mencegah akses yang tidak sah ke atau dari jaringan pribadi. Fungsinya sebagai pengontrol, mengawasi arus paket data yang mengalir di jaringan. Kemudian sebagai pengatur atau memfilter dan mengontrol lalu lintas data yang diizinkan untuk mengakses jaringan privat yang dilindungi. Dan yang terakhir ada menggunakan enkripsi. Enkripsi ini berarti tulisan, bisa kode, bisa sandi. Secara umum, enkripsi merupakan proses konversi data ke dalam teks sandi atau cipher yang tidak bisa dimengerti oleh orang yang tidak berhak. Kemudian di sini ada kelebihan sistem keamanan dalam sistem informasi substansi. Di sini ada availability atau aspek availability berkaitan dengan ketersediaan data ataupun informasi, apakah diperlukan atau dibutuhkan. Jika suatu informasi atau data tersebut memiliki akses yang sulit, artinya keamanannya telah dibuat dengan integritas tinggi. Apabila akses data lambat, akan menghambat untuk tercapainya aspek availability ini. Yang kedua ada integrity. Aspek integrity mengacu kepada sebuah informasi yang hanya dapat diubah oleh pemilik informasi. Artinya apa? Tidak boleh diubah oleh orang lain. Jadi hanya usernya sendiri yang bisa merubahnya. Kemudian integrity mempunyai tujuan agar data disampaikan utuh, konsisten dan sama. Jadi tidak ada yang mengedit secara sembarang ya, sehingga tidak terjadi suatu perubahan atau penyisipan yang dilakukan oleh attacker pada informasi tersebut. Integrity juga berhubungan dengan validasi informasi dengan verifikasi pada komputer. Kemudian ada kontrol. Tujuan dari kontrol itu sendiri adalah keamanan komputer. Yang ketiga ialah kontrol. Artinya segala informasi yang terdapat pada komputer bisa
dijaga, diawasi, atau dikontrol, sehingga data dapat dimonitoring segala aktivitasnya dalam sistem komputer. Kemudian ada audit. Audit pada keamanan komputer memiliki peranan yang sangat penting, yaitu untuk mengetahui log. Selain itu juga bisa dipakai untuk mengecek komputer apakah terdapat kelemahan-kelemahan pada sistemnya, mencari dan mengetahui kelemahan komputer, serta untuk improvement. Dan yang terakhir ada confidentiality atau aspek confidentiality ialah jika kita memberikan atau mengirim data kepada orang lain untuk tujuan tertentu, penyebarannya akan tetap terjaga dengan baik. Misalnya data pribadi seseorang, bisa nama, nomor telepon, KTP, dan lain sebagainya. Kemudian di sini juga ada kelemahan dan ancaman. Cacat atau kelemahan dari suatu sistem yang mungkin timbul pada saat mendesain, menetapkan prosedur, mengimplementasikan, maupun kelemahan atas sistem kontrol yang ada, sehingga memicu tindakan pelanggaran untuk pelaku mencoba menyusup terhadap sistem tersebut. Kelemahan tersebut dapat dimanfaatkan dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ini ada gangguan atau serangannya, biasanya misalnya ada mendapatkan akses atau akses attack untuk melakukan modifikasi, kemudian untuk menghambat penyediaan layanan. Terima kasih. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.